Yang mau dikirim-kirim barangkali ini ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah annahu min sunnati Rasulillah wa harrama sibah li'annahu min 'adatil jahiliyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma mukarramin, segenap para asatidz, para guru-guru yang saya hormati, wabil khusus guru kita Ustaz Syahudi, wabil khusus guru kita Ustaz Rosimin, wabil khusus Ustaz kita Ustaz Simin, wabil khusus guru kita Ustaz Samin, wabil khusus guru kita yaitu Ustaz Wesaponi, dan ustaz-ustaz yang lain yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta taklim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya serta barokah, dijembatkan rezekinya serta barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Haji Maing, Bapak Musri, Bapak Muiz, Bapak Ustaz Bayabawi, dan Bang Fahmi. Mudah-mudahan keluarga almarhum Bapak Haji Maing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umurnya serta barokah, dijembarkan rezekinya serta barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta kagum saya. Mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di ini tempat diberikan kesehatan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini seperti biasa, yaitu melanjutkan ta'lim kita. Untuk bagian penyurahan masih di pertengahan bab barang temuan untuk nyoret bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi ay hadza babun fi bayani ahkamin nikah. Utawi ikilah iki iku bab hale tetep ing dalam mertelakeun pirang-pirang hukum nikah.
Wawalan utawi ieu nikah lugotan ing dalam munggu lugot adomu iku kumpul wal ijtima'u lan narima kumpul wa min ulan iku tetap setengah saking nikah qauluhum utawi ucapane wong Arab ing lapat tanah kahatil asjaru tanah kahat wis kumpul al asjaru opo pirang-pirang tangkal kayu ida tamayalat tatkala condong ia asjar wando malah nerima kumpul ba'duha opo setengah ya asjar ila ba'din maring setengah kang wewene wasyar'an ay wasyar'an lan ing dalam munggu syara akdun iku akad ya taudomanu kang awe weruh ya akad ibahatawatin ing ngawenangkeun nonjok daging bilab diin kain kalawan nganggo mustaq lapat inkah au tazwijin atawal nganggo mustaq lapat tazwij wa huwa lan utawi nikah hakikatun iku hakikate fil akdi ing dalam akad majajun tur iku dari majaz filwati ing dalam ngawati ala sohihi ingat kate kaul soheh sunnah dan sunahkeun ayeuna nikah nikahu tegese nikah lita izin kedue wong kang bronto aya muhtajin lilwati tegese wong kang butuh kedue ngawati wa inistaghala lan sanajan katungkul ieu taib bil ibadati kalawan ibadah qadirin kang kawasa ala mu'natin ing atase biaya min mahrin nyatane saking mas kawin wa kiswati paswi tamkinin lan anggoan masa-masa nyerahkeun diri wa kiswati paswi tamkinin lan anggoan masa-masa nyerahkeun diri wa nafakotin lan nafkahe yaumahu ing dalam dinane tamkin lil akhbari sabitati karena ana pirang-pirang hadis asabitati kang tetep disunani ing dalam pirang-pirang kitab sunan waqad awratulan teman-teman wis nganggit isun jumlatan ing sajumlah minha saking akhbar bi kitabi ing dalam kitab isun nyatane kami nikah nyatane kitab kami nikah walima filan karena barang kang tetap ing dalam nikah minir dini saking ngaraksa agama wabakoin nasri lan tetep turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang bulan kemarin masih tentang membahas lukokoh dan teman. Amma ma ya'ridu anhu ghaliban kahabati zabibin istabadda bihi wajiduhu bila ta'rifin. Adapun menemukan barang temuan yaitu anhu ghaliban yang sudah tidak diharapkan oleh si pemilik, yang sudah diacukan ghaliban baliknya kahabati zabibin seperti menemukan satu biji anggur, satu biji kahabati jerukin seperti nemu satu jeruk doang. Istabada bihi wajiduhu, maka si orang yang menemukan satu biji anggur atau satu biji jeruk itu boleh diambil, boleh juga ditinggalkan. Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Mau dimakan langsung boleh bila ta'rifin, tanpa harus menyebarkannya. Satu biji anggur pinggir jalan nemu langsung makan. Jangan dibilang, "Woi, anggur siapa ini?" Jangan langsung makan, bisa. Kalau nemu satu jeruk
pinggir jalan boleh langsung dimakan tanpa harus disebar. Wa man ra'a luqatan farafa'aha birijlihi liya'rifaha wa tarakaha lam yatmanha. Jadi umpama ini mah kijae, jalan di pinggir jalan. Jalan di pinggir jalan nemu bungkusan plastik. Bungkusan plastik. Gorengnya. Nemu bungkusan plastik di pinggir jalan. Akhirnya diangkat. Pengen tahu nih isinya apa nih? Diangkatnya pakai kaki. Baru paku diri diangkatnya pakai kaki. Setelah diketahui ternyata isinya terasi, misalkan, entah ngapain buat terasi, akhirnya ditinggalkan. Itu ketika bungkusan plastik tersebut hilang yang tidak diambil oleh Ki Bakar, bagaimana hukumnya? Apakah Ki Bakar harus bertanggung jawab atau tidak? Karena orang yang pertama menemukan tapi tidak diambil. Waman kijae roa yang melihat lukototan bungkusan plastik parofa'aha birijrihi, terus diangkat pakai kaki, dikoer-koer, digobrek-gobrek, pengen tahu nih isinya apa, diangkat pakai kaki, liya'rifaha dengan tujuan pengen tahu. Pas dibuka terasi, akhirnya watarokah ditinggalkan karena tidak butuh terasi satu plastik untuk apa. Lam yatmanha, ketika bungkusan plastik tersebut hilang, maka Ki Jaed tidak harus bertanggung jawab. Jadi yang dijadikan patokan diperiksanya. Kalau diperiksa pakai tangan, misalkan nemu plastik, dibuka pakai tangan. Kalau hilang, nggak diambil plastiknya. Kalau hilang, itu yang nemunya harus bertanggung jawab. Kalau pakai tangan, makanya di sini paropa birijlihi, diangkatnya pakai kaki. Kalau pakai kaki mah nggak bertanggung jawab. Kalau koer-koer aja itu. Bang, sungai Bang. Aman, biasa di jalan. Jadi kalau ada amplop pinggir jalan, pengen tahu ada isinya enggak? Pakai kaki aja gitu. Udah tahu duit, apa tuh? Waya juju akhlus nahwi sanabila hasodin. Yang dulu itu kalau panen padi suka di ATM ya. Kalau sekarang digebot di ATM digebot. Nah, suka timbul buah yang kedua. Jadi padi dipanen dengan cara di ATM ataupun digebot. Itu suka timbul buah yang kedua. Ya itu atau misalkan kacang panjang. Kalau sudah panen dia masih tetap berbuah. Buah yang ketiga, buah yang kedua, buah yang ketiga. Waya juju akhdun nahwi sanabilal hasodina. Jadi boleh mengambil bekas-bekas para pengetam atau tukang gebot. Akhdun sanabilal hasodina, bekas padi dari buah yang kedua yang sudah tidak diharapkan. Alati tidak irodu anha, yang menurut kebiasaan sudah diajukan, sudah tidak diharapkan. Buah yang kedua apa? Walau bima fi zakatun, sekalipun buahnya itu dari sawah yang wajib zakat, boleh mengambil sisa-sisa hasil panen. Beda dengan kacang panjang, kacang lalap atau terong, itu suka ada buah yang kedua, yang ketiga, masih diharapkan oleh si pemiliknya, itu haram diambil, kecuali
udah pada yang kecil, udah pada yang peot, diambil, sudah diajukan oleh pemiliknya, itu boleh. Tapi urusan terima pihak apa ini? Marah-marah mah. Haram nomor 2. Khilafan li Zarkashi, beda masalah dengan pendapat Imam Zarkashi. Imam Zarkashi mah tidak membolehkan mengambil bekas-bekas hasil panen. Tidak boleh menurut Imam Zarkashi. Wa kadza baradatul hadadina, begitu pula boleh mengambil bekas-bekas potongan tukang besi seperti tukang las. Ada yang 2 cm, 3 cm, 1 meter yang sudah tidak dipakai lah, itu boleh diambil bekas-bekas potongan besi. Wa kasratu khubzin min rasyidin, juga boleh mengambil potongan roti dari orang yang rasyid. Jadi rasyid ini bukan kawasid. Rasyid yang dimaksud di sini adalah silahul mali wadin, orang yang sudah pandai menggolangkan agamanya dan juga pandai menggolangkan hartanya. Jadi disebutnya rasyid. Jadi kalau punya duit nggak dipakai beli petasan, nggak dipakai beli minum-minuman narkoba, beli rokok malah apa? Atau yang dinamakan rasyid itu belum pernah ketinggalan berjamaah, sholat 5 waktu belum pernah ketinggalan, qobiyah, ba'diyah, witir, duha, itu yang dinamakan rasyid. Jadi boleh mengambil pecahan-pecahan roti dari pabrik roti itu, suka ada ya potongannya, itu boleh diambil. Wa nahu dzalika, dan yang lain sebagainya, mimma yaridu anhu adatan, yang sudah tidak diharapkan menurut kebiasaan. Payamliku akhiruhu, maka si pengungut, orang yang menemukannya, boleh memiliki hasil pungutannya. Jadi ngumpulin bekas-bekas potongan besi, ngumpulin bekas-bekas hasil panen padi, dikumpul, dapat 7 ton. Dipakai umroh, wayang kudu tasoruku bihi, sah saja. Dipakai umroh, dipakai munggah haji, pakai makan, sah. Akhdan bizohiri ahwali salafi, menerapkan hukum dari perilaku zohirnya tingkah-tingkah ulama salaf. Jadi ulama-ulama terdahulu itu kalau makannya sering mungut dari tong sampah, seperti Imam Uwais Al-Qarni. Imam ini. Kalau ini mah makan roti. Seperti Imam Uwais Al-Qarni itu makannya itu suka mungut dari tempat-tempat sampah, hasil potongan-potongan roti dimakan. Jadi menerapkan hukum dari secara zahiriyah perilakunya ulama salaf. Dibolehkanlah mengambil sisa-sisanya. Wa yahrumu akhdhu thamarin tasaqata in huwita alaihi wa saqata dakhilal jidah. Ini mah di Baros, kebun Hajarik, di pagar. Bagaimana jika ada buah durian jatuh? Jatuhnya di dalam pagar. Apakah boleh diambil? Dikoer-koer, pakai kayu dideketin terus diambil di dalam pagar. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya harum haram akhdhu tamarin, mengambil buah durian, buah apa saja, buah mangga, buah manggis, tasaqata, yang jatuh inhuwito alaihi, jika kebunnya dipagar, wasaqata dakhilal jidar, buah duriannya itu jatuhnya di dalam
pagar. Itu haram hukumnya mengambil buah-buahan yang kebunnya di pagar. Kalau kata Pak Dula kan aku lundung. Di depan buah mangga di depan. Di depan rumah ada buah mangga. Mami, Jatuh. potong mangga di depan. Juga boleh ambil. Iya, boleh. Boleh ya? Boleh dipakai. Kak Iwan itu. Mangga itu. Iya. Belum. Seopa yang naik. Itu tidak boleh ya kalau ada buah-buahan yang jatuhnya di dalam pagar. Itu boleh-boleh aja itu, Pak. Tapi kalau sama santri Masyarakat Minta mang, mohon. Qala bil majmu'i, Imam Nawawi berpendapat yang dibuat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Masakoto khorijal jidar, buah yang jatuh di luar pagar. Ini di luar. Buah yang jatuh di luar pagar, ilam yu'tadi ibahatuhu, jika sudah menjadi adat kebiasaan dibolehkan. Ilam yu'tadi ibahatuhu, jika biasanya adat kebiasaannya tidak dibolehkan, haruma itu haram mengambilnya sekalipun di luar. Molos padahal mau udah dulu. Misalkan di depan rumah Ki Jaet orangnya pelit. Kalau ada yang jatuh suka diomelin kalau diambil. Misalkan berarti kebiasaan dia kalau ada yang jatuh baik di dalam ataupun di luar suka pelit, berarti itu tidak boleh diambil. CCTV. Tempelin tidurannya. Tapi wa ini tidak, jika biasa dibolehkan, kebiasaannya sudah dibolehkan, halal itu hukumnya halal. Seperti orang-orang baik kebunnya yang nggak dipagar. Di kebun Haji Arif ada durian jatuh nggak dipagar. Kita lihat dulu Haji Arifnya, ini orangnya baik kan nih? Kalau misalkan baik udah nggak apa-apa, kalau misalkan ada yang jatuh ambil aja. Berarti kebiasaannya adabnya sudah dibolehkan, berarti itu halal. Dilihat dulu Mas Arif, busuk nih. Bagus dari aku. Itu bagus mah, itu jangan yang busuk aja. Oh, mangga itu halal tuh. Dibolehkan. Boleh. Boleh itu, Pak. Halal. Amalan bila adati karena mengamalkan dengan adat kebiasaan. Al-mustamirroti yang berlaku, al-muglibati ala dhoni ibahatuhum lahu, yang punya sangka, yang punya gede sangka suka dibolehkan oleh si pemilik. Seperti di depan buah, udah ambil aja, kalau ada yang jatuh ambil aja, berarti halal kalau diambil. Iwan nang banyak. Nih ngajiin. Banyak berbut. Lagi gacor tuh, Pak. Ya gitu, kalau ada buah yang jatuh, buah-buahan yang jatuh di luar pagar, itu lihat dulu orangnya baik enggak, suka dibolehin enggak. Beres bab luqatoh. Sekarang ajengan musonif menjelaskan tentang hukum-hukum masalah nikah. Babun nikahi, di sini ajengan musonif menjelaskan tentang hukum-hukum masalah nikah. Nikah itu ada dibolehkan nikah itu karena berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Itu dalilnya. Tahu hadis Kanjeng Nabi, man ahabba fitrati falyastasin nabi sunnati wa min sunnati an-nikah.
Itu. Jadi oleh ulama diambil hukum membolehkan nikah berdasarkan dalil Al-Quran dan dengan hadis. Arkanuha khamsatun. Rukun nikah itu khamsatun jumlahnya ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Zaujun, calon mempelai laki-laki. Harus ada rukun itu. Rukun itu madakhola anil mahiyah, yang ada dalam satu hakikat masalah rukun. 1. Zaujun, calon mempelai laki-laki, harus ada. 2. Zaujatun, calon mempelai wanita. Nah itu belum ada Bang Maman. Itu belum ada. Termasuk aman. Bang, termasuk. Ya termasuk ya macam itu. Yang ketiga waliyun, harus ada wali. Yang keempat syahidani, saksi. Yang kelima segat ijab kabul. 5 itu bisa diingat ya. Rukun nikah itu bagi yang udah pernah nikah lagi, ingetin rukun. 1. Zaujun, 2. Zaujatun, 3. Waliyun, 4. Saksi, 5. Segat ijab kabul. 5. Wahwa lugotan, nikah menurut bahasa lugot, nikah lugawi, agomu wal ijtima'u, kumpul atau perkumpulan. Seperti kayak di sini nih, perkumpulan itu disebut nikah. Tapi menurut lugot. Sedangkan al-lugot itu latus betul akan tidak bisa menetapkan hukum, hanya secara bahasa orang Arab. Wa minu qauluhum, dari sebagian kata nikah lugawi ada ucapan orang-orang Arab, tanah ka'atil asjar, berkumpul al asjaru, berbagai macam pohon-pohonan. Ida tamayalat ketika condong, wandoma badua kumpul sebagiannya ila ba'din dengan sebagian yang lain. Jadi kumpulan-kumpulan pohon seperti pohon bambu kumpul, kalau ada angin ke barat, itu hanya sebagian kata nikah menurut lugawi. Wa maqasidun nikah menurut ahli-ahli dokter tasawuf, maqasidun nikah, tujuan-tujuan nikah itu ada 3. Tujuan nikah itu ada 3. Ini mau mengulang. Yang pertama hibdun nasab, pengen punya turunan. Mukathirul umam kata hadis. Hibdun nasab, pengen punya turunan. Yang kedua ikhrajul ma'i alladzi yaduru ihtisabu bil badan, mengeluarkan air sperma yang membuat madarat ke badan. Akibat ditahan, air sperma lari ke kepala, irisan. Jadi kalau bapak-bapak yang udah banyak tulisan, terlalu banyak ditahan. Dia nggak punya Jadi tujuan nikah yang kedua itu ikhrajul mani alladzi yaduru ihtisabu bil badan, menyalurkan air sperma yang tadinya terlalu banyak ditahan. Yang ketiga nailul lazat, mencari kenikmatan surga dunia, mencari kenikmatan. Wa syar'an ay huwa syar'an, nikah menurut agama yang dimaklub dalam kitab Fathul Muin. Jadi nikah yang dinamakan nikah menurut agama yang dimaklub dalam ini kitab Fathul Muin, yaitu akdun, 1 akad, transaksi, ijab kabul. Nikah itu akdun, 1 akad, yatadhammanu ibahata watin, yang intinya mengandung penghalalan wati. Wati itu bersetubuh.
Satu akad yang mengandung dibolehkannya bersetubuh. Tahu Pak. Bilabdi inkahin, tapi jangan dulu bersetubuh. Bilabdi inkahin harus menggunakan mustaknya lafaz inkah. Inkah itu masdar. Mustak minhu menurut kupiyin. Mustaknya yaitu fi'il madi, mudore, amar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu disebutnya kalimat mustak. Harus menggunakan kalimat inkah, yaitu angkah tuka. Au tazwijin, atau menggunakan mustak kalimat tazwij. Tazwij masdar sulasi majid warna awal bab kedua. Inkah sulasi mazid warna awal bab awal. Ankaha yunkihu inkahan. Tazwij sulasi majid warna awal bab kedua. Zawaja yuzawiju tazwijan. Cuman yang sering digunakan kalimat mustaq untuk mengawinkan yaitu fi'il madi. Zawaj tuka. Jadi angkah tuka wa zawaj tuka. Bahasanya awal di sini. Jadi dipilih. Cuman yang keseringan kebanyakan naik itu dua-duanya dibawa. Hanya sekedar penguat atau kebiasaannya. Padahal cukup satu pula. Zawajtuka ya Jaed. Zawajtuka binti Da'dan. Cukup. Ya Jaed angkah tuka binti Da'dan. Cukup. Disatukan angkah tuka wa zawajtuka. Boleh. Awalnya awal takhir atau awal ibahah. Mana awal? Ada 6 dalam alfiah. Khair abi qasim biha wa ab ini wasyuk biha wa idlabun. Atau disebut awal mani'atul khulu menurut nanti. Jadi boleh salah satunya atau boleh dua-duanya. Yang tidak boleh tidak dipakai. Disebutnya mani'atul khulu. Jadi tidak ada kesunahan ya. Dua disatukan tidak ada kesunahan, hanya sekedar penguat. Atau di dalam kitab Fathul Qorima ada tambahnya al tarjamati, atau menggunakan terjemahnya salin bahasa kalimat inkah atau tazwij. Saya nikahkan dan saya kawinkan, itu boleh. Jadi satu akad ijab qabul yang memberikan arti dibolehkannya bersetubuh menggunakan kalimat mustaq lafaz tazwij atau menggunakan kalimat mustaq lafaz inkah, baru boleh. Ya Jaed angkah tuka wa zawajtuka binti Da'dan bimahri sayyarah halan. Langsung dijawab. Mobil tuh nikah apa? Tazwijah bil mahri mazkur halan. Sah. Saya tuh mana dia? Mana? Apaan? Harus beli baju Superman. Wa huwa haqiqatun fil aqdi. Nikah itu hakikatnya adalah akad. Jadi memaknai nikah menggunakan makna akad itu jalan hakikat. Alibaya an-nikahu utawi akad nikah, berarti memaknai nikah menggunakan jalan hakikat. Hakikatun musta'malun bima budi lahu bi'urdidil khitabi fatabi jual. Wa majajun bilwati atau mana cabangnya nikah itu adalah wati, nonjok daging. Berarti memaknai anikahu utawi wati atau kawin, bahasa kawin ya. Anikahu utawi kawin itu berarti menggunakan kalimat majaz, satu kalimat yang dimaknai bukan dengan makna asalnya dikarenakan ada alakoh dan korena yang mencegah untuk mengharapkan makna asal. Itu yang dinamakan majaz menurut Al-Bayah. Kalimatun gobaratil mawdu'ana qarinatin li'ulqatin lil kawaro. Atau karena Imam Syatibi
Kitab nasta'in majajum kalimatun ustumilat bigori asliyin lahu qaduriyati ulqatin ma'a qorinatin atat bimani ayyuroda asliyun salah. Boleh ala sohihi menurut kaul soheh sunnah ayyin nikahu wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.